Pendengar Trijaya dari iNews Hour Jakarta, Trijaya FM, The Real News and Information. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa kembali bersama di Trijaya Hot Topic Petang. Dan sore ini, untuk mengawali sesi sore, saya Denis Irawan dibantu produser ada Mbak Fani dan juga Om Kumar. Kita akan relay, tersambung, bersahabat dengan Trijaya Medan dengan ngobrol bareng kita dengan Wali Kota Tanjung Balai dengan tema Tanjung Balai Kini dan Capaiannya. Nah, untuk Anda yang di network bisa simak obrolan kami di Trijaya Network dari Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan tentunya, Palembang, Kendari, Banjarmasin, Muaro Jambi, Banda Aceh, Makassar, Cirebon, Mandailing Natal, Manado, Balikpapan, Denpasar, Padang, Mana, dan Pesisir Selatan. Silakan Anda juga bisa streaming live sekarang di YouTube MNC Trijaya dan juga Instagram @MNC Trijaya FM. Langsung kita sapa Pak Wali Kota Tanjung Balai, ada Bapak Haji Waris Tholib, SAG MM. Pak Wali, Pak Tholib. Saya panggil Pak Waris atau Pak Tholib nih anak ini? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, masih di mute itu. Coba nih, mungkin tim dari Medan nih. Ya, ini masih belum ada suaranya. Dan buat pendengar Trijaya nanti bisa bergabung dengan kami ke 0812 triple 1146 jika ada pertanyaan buat Pak Wali Kota Tanjung Balai. Dan Anda bisa juga dengar kami di mnctrijaya.com. Dan juga Anda bisa respon ke Twitter @mnctrijayafm. Pak Waris, selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mantap, suaranya jelas nih. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak kabar Tanjung Balai ini? Kita Ya, ajak ke Medan dulu. Siap. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Horas. Kulon Wun. Baik. Terima kasih kepada Mas Denis Irawan. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya para pendengar Trijaya dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara Indonesia yang sangat kita banggakan. Hari ini saya berada di kegiatan ngobrol bareng MNC TV. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga MNC TV terus jaya, eksis, dan bermanfaat bagi orang banyak. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa sedikit pengenalan profil Kota Tanjung Balai, bahwa Kota Tanjung Balai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, persisnya di tengah-tengah Kabupaten Kota Asahan, dan luas daerahnya adalah 60 km bujur sangkar dengan berada di 6 kecamatan, 31 kelurahan, 187 lingkungan, dan jumlah penduduknya lebih kurang 180. Kondisi geografisnya bahwa kita adalah di bagian timur, dekat dengan negara jiran, yaitu Malaysia. Kalau kita berada di posisi pelabuhan internasional yang berada di Kecamatan Teluk Nibung, speed lebih kurang 4 jam bisa sampai ke Pelabuhan Port Klang. Alhamdulillah, pada saat ini Komisi Kota Tanjung Balai sedang berbenah untuk menuju sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Tanjung Balai yang tertuang dalam RPJMD 5 tahun 2021 sampai 2026, bersih
yaitu berprestasi, religius, sejahtera, indah, dan harmonis. Mantap. Inilah Mas Denis, Siap. harapan pemerintah Kota Tanjung Balai disesuaikan dengan visi misi yang ada. Baik. Pak Wali, kondisi pandemik di sana gimana Pak? Sudah melandai? Daerah lain kan sudah melandai nih. PPKM level berapa di sana Pak? Alhamdulillah dari target kondisi jumlah penduduk, kita ditargetkan sampai mencapai 132.000. Untuk dosis 1 kita sudah mencapai 128.442 orang, atau lebih kurang 96,65%. Untuk dosis 2 98,963 orang, atau mencapai 74,47%. Sementara dosis 3 booster ya baru mencapai 6.861 orang, atau lebih kurang baru 5,16%. Baik. Tetapi saat ini untuk level, alhamdulillah sudah turun di level 2. Tapi keinginan masyarakat Kota Tanjung Balai kalau bisa turun ke level 1, bahkan kalau bisa nggak ada lagi level. Bahkan musibah pandemi COVID bubar ya, selesai. Itu bubar, selesai, tidak ada lagi di Kota Tanjung Balai, dengan doa dan harapan kita bersama. Karena kondisi selama ini adalah menghancurkan perekonomian kita, menghancurkan dari kegiatan generasi kita, anak-anak kita yang tidak secara maksimal belajar, menimba ilmu di pendidikan formal di sekolah yang ada. Baik. Pak Wali, kalau PPKM level 2 sekolah di Tanjung Balai gimana Pak? Sekolah online separuh atau sekarang sudah mulai masuk PTM 100% atau 50% atau gimana? Alhamdulillah dengan kondisi di level 2 ini, Kota Tanjung Balai anak-anak kita sudah bisa tatap muka terbatas. Alhamdulillah. 50%. Baik. Berdasarkan jumlah yang ada di setiap lokal, dan 1 minggu itu bisa masuk untuk 2 kali tatap muka. Lumayan ya, sudah mulai bisa sekolah gitu. Lumayan, ya, PPKM 2. Lumayan. Tapi berpengaruh juga pasti Pak ya, kepada kinerja atau mungkin nilai-nilai anak sekolah yang di Tanjung Balai, ada nggak pengaruhnya atau gimana? Sangat berpengaruh. Artinya bahwa sebenarnya dari kegiatan mereka biasanya proses belajar dan mengajar sangat berpengaruh. Paling tidak dari kurikulum yang ada yang dipelajari mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing pastilah berkurang. Ada yang harus mengikuti dengan daring, harus dengan tatap muka, dan kadang-kadang tidak maksimal mereka harus hadir di sekolah, sehingga kebanyakan kalau tinggal di rumah mereka banyak bermain dan kadang-kadang membuat susah orang tua untuk mengkoordinir untuk tetap bisa belajar aktif di rumah. Kadang-kadang lebih baik di sekolah itu dengan pengawasan guru dan kepala sekolah. Baik, Pak, ini kalau saya mencari data di internet Pak, Tanjung Balai terkenal dengan wisata bahari, pantainya, kuliner seafood, atau pusat pasar ikan. Tapi ini pendengar kita Pak Anton di Rawamangun katanya ingat Tanjung Balai Bang, ingat kolak. Emang iya Pak? Alhamdulillah Bang, bahwa Kota Tanjung Balai terkenal dengan kulinernya. Iya. Masakan khas Tanjung Balai dengan sebutan gulai lomak atau gulai lomak, apa itu Pak? Terkenal dengan kotak kokang. Nah, sekarang sudah kita lakukan untuk sayembara, membuat ikon bahwa Kota Tanjung Balai itu terkenal dengan kotak kokang, tetapi secara prinsip
Tapi beberapa hari yang lalu kita lakukan sembara lewat Dinas Pendidikan. Iya. Dan sudah ada pemenangnya. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan kita perluakan atau perdakan menjadi ikon resmi Kota Tanjung Balai seperti kota-kota yang ada di Indonesia. Kemudian ada masakan Kota Tanjung Balai yang sangat terkenal dan hampir tidak diperoleh di daerah lain, yaitu Apa itu, Pak? bubur podas. Wah, bubur podas. Bubur podas ini, iya, biasanya kan bubur manis. Ini bubur podas. Pedas tuh Pak ya. Bubur podas ini ramuannya itu lebih kurang 100 macam. Wah. Yang harus dicampur dari seafoodnya, ikannya, dagingnya, dan bumbu serta tanaman-tanaman apotik yang sehat, sayuran. Dan itu mudah didapat ketika bulan suci Ramadan. Wah, sebentar lagi berarti kalau ke Tanjung Balai Ramadan bisa insya Allah bisa mencicipi ya bubur podas Pak. Iya. Iya. Sehat Kemudian dong tuh Pak ya? Kalau tamu sehat, alhamdulillah. Tamu-tamu yang datang ke Kota Tanjung Balai, baik dari provinsi, pusat, dan mungkin juga wisatawan. Oke. Kalau sudah minum air Tanjung Balai atau makan gulai lomak atau gulai masam, itu hampir dipastikan akan berulang kembali datang ke Tanjung Balai. Dan untuk Sumatera Utara, secara jujur, saya mohon maaf dengan kabupaten kota lain, masih diakui untuk masakan kuliner Tanjung Balai ini nih ya. Tanjung Balai. Jadi kami undang ini Mas Denis kalau bisa datang ke Siap. Tanjung Balai mencicipi masakan khas Tanjung Balai. Mantap, apalagi puasa-puasa tuh ya Pak ya. Banyak makanan khas yang keluar nih. Alhamdulillah. Pak, ini kan tadi ngomong makanan Pak. Ini Anda juga cerita Pak Wali Tanjung Balai dekat negeri jiran. Biasanya kan kalau dekat perbatasan itu ada masalah apa Pak? Lintas kejahatan antar negara. Terjadi nggak Pak di Tanjung Balai? Sebenarnya ada informasi yang perlu diluruskan. Oke. Bahwa memang Kota Tanjung Balai adalah pintu gerbang, pintu masuknya dari Malaysia untuk ke Indonesia. Salah satunya adalah pelabuhan Teluk Nibung. Dan pelabuhan itu adalah statusnya pelabuhan internasional. Secara spesifik sebenarnya di pelabuhan itu cukup lengkap. Ada bea cukai, ada sah bandar, ada juga airut dan keamanan angkatan laut. TNI Polri ada di sana. Jadi dari segala bentuk kejahatan sebenarnya sudah ada pengamanan. Baik. Namun berita yang sering beredar yang perlu kami luruskan adalah di Kota Tanjung Balai adalah tidak punya laut. Yang ada sungai. Baik. Yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silo. Makanya tidak ada di Kota Tanjung Balai itu pelabuhan tikus. Istilah pelabuhan tikus itu tidak ada di Tanjung Balai. Karena Kota Tanjung Balai itu berada di tengah-tengah Kabupaten Asahan. Menurut informasi dan data yang ada bahwa pelabuhan tikus itu adanya di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Asahan. Halo? Dan juga Kabupaten Batubara dan kabupaten lainnya. Baik. Pak, kalau yang hits sekarang di Tanjung Balai apa nih Pak? Yang sedang ramai atau mungkin baru-baru ini yang bisa dijagokan buat pendengar Trijaya, informasinya apa nih Pak? Alhamdulillah, sebenarnya kita sangat berharap untuk kondisi Kota Tanjung Balai. Masyarakatnya rindu tempat wisata. Maka di Kota Tanjung Balai kami sedang memulai untuk destinasi wisata. Persisnya yang ada namanya Waterfront City. Waterfront City itu berada di pinggir sungai dan di situ banyak kuliner. Dan disitulah tempat bermain anak-anak bersama keluarga ketika waktu sore dan sampai malam hari. Kemudian ada jembatan terpanjang di Sumatera Utara, yaitu jembatan Titi Tebayang istilahnya. Dari Kota Tanjung Balai menyeberang ke Kecamatan Sungai Kepayang
yang Baik. berada di Kabupaten Asahan. Kemudian ada lagi namanya alun-alun yang dulunya adalah lapangan pasir. Itu kalau sore, ba'da asar, Mm-mm. jam 4 sampai jam 12 malam, itu penuh untuk tempat permainan anak-anak, Wah, dan juga ada pedagang-pedagang yang bisalah untuk sekedar tempat hiburan, rekreasi, atau tempat bermain anak-anak kita di kota Tanjung baik. Balai. Berarti anak-anak Tanjung Balai nggak kurang hiburan Pak ya, karena tadi ramai di alun-alunnya. Insya Allah, insya Allah. Baik. Oh iya pendengar Trijaya, buat Anda yang mau bertanya silakan. Kami nanti akan bacakan untuk Pak Wali untuk pertanyaan Anda ke Kota Tanjung Balai dan sebagainya. Ada langsung Pak ya, ini ada yang bertanya Pak. Kita cicil dulu Pak. Ada Pak Alif, saya mau bertanya nih. Halo Pak, saya bertanya Pak Alif ini mau tanya dan Raffi mau bertanya apa ciri khas dari Tanjung Balai? Apa ciri khas Tanjung Balai Pak? Silakan Pak. Halo? Halo, Ya, halo. ada pertanyaan Pak dari Pak Raffi Alif. Mau bertanya apa ciri khas dari Siap, Tanjung Balai? siap. Ciri khasnya, silakan. Eh, Ciri khas Tanjung Balai yang pertama, karena terkenal dengan kerang, artinya di sini ada masakan kerang, kerang. Kemudian masakan ikan, Mm-mm. ikan tangkap baik dari ikan darat maupun ikan laut. Nah, Oke. kemudian juga lagi ada namanya sini ikan basamo. Ikan basamo ini dagingnya dikemas Heeh. sebagai ekspor impor ke Oh, luar oke. negeri, dan bisa untuk dibawa yang artinya seperti halnya ikan asin, karena di kota Tanjung Balai juga sebagai penghasil ikan asin yang Baik. berada di Jalan Veteran dan Jalan Asahan Kota Tanjung Balai. Siapa yang ingin datang ke Tanjung Balai, Mm-mm. ingin membawa oleh-oleh ikan asin dan juga hasil laut lainnya, itu berada di Jalan Veteran, persisnya di Pajak Kawat dan Jalan Asahan. Baik. Kemudian lagi yang dulunya sempat terkenal secara viral, bahwa di kota Tanjung Balai ada namanya pajak TPO. Pajak TPO ini menjual barang bekas yang Mm-mm. dari Malaysia, dan saat ini masih ada, walaupun tidak dibenarkan untuk masuk ke kota Tanjung Balai, tetapi barang-barang untuk para wisatawan, tamu-tamu yang datang ke Tanjung Balai itu bisa berbelanja di pajak TPO. Dan kalau datangnya dari kota Medan menuju kota Tanjung Balai, bisa naik kereta atau kereta api. Begitu turun di stasiun kereta api, langsung berada di posisi tempat perdagangan monja, bahan-bahan bekas dari Malaysia. Baik. Jadi buat Pak Raffi Alif tadi silakan mau ke Tanjung Balai, ada wisata belanja, kemudian yang suka seafood Pak ya, bisa ke Tanjung Ya. Balai, terutama seafood ini nih. Pak, gimana Pak dengan industri perikanan Pak atau seafood tadi, potensinya sekarang? Alhamdulillah, dari jumlah nelayan kita lebih kurang 10.000 data penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Mm-mm. Kemudian ada kapal kita, kapal masyarakat Tanjung Balai itu lebih kurang 1.500. Kemudian kita juga punya gudang sebagai Yeah. penyimpanan ikan, ada lebih kurang 98 gudang. Kemudian setiap harinya itu ratusan ton masuk ikan Wow. tangkap yang dari laut. Nah, tetapi Baik. ada satu persoalan yang sedang kita perjuangkan, kita Mm-mm. upayakan untuk menjadi PAD Kota Tanjung Balai. Belum adanya TPI untuk pelelangan ikan sebagai tempat ekspor impor ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Ekspor impor yang ada di saat ini adalah hewan ternak dan juga sayur-sayuran serta buah-buahan. Tapi ikan ini
hanya mampir di gudang yang ada di Tanjung Balai, dibawa ke Belawan, ekspor importnya di Belawan Kota Medan dan juga Pekanbaru. Tetapi insya Allah, alhamdulillah, ini adalah satu harapan yang sedang kita upayakan untuk adanya pembangunan TPI di Kota Tanjung Balai, sekaligus tempat pelelangan ikan, dan juga itulah cikal bakal ekspor impor ikan ini, dan sekaligus harapan menambah PAD untuk pemerintah dan masyarakat Kota Tanjung Balai. Baik. Kemudian ada Pak Kiki Harahap. Pak Wali Kota, sektor apa yang terdampak akibat pandemi di Tanjung Balai dan bagaimana pemulihannya sekarang? Silakan Pak Wali. Baik, perlu kami sampaikan, dari musibah pandemi COVID-19 ini banyak pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjung Balai. Ya. Terutama masalah pengangguran yang bertambah akibat resign atau dari perusahaan yang tidak bekerja lagi akibat usaha itu berkurang omset atau bahkan ada yang tutup. Namun pemerintah kota untuk memperhatikan nasib masyarakat, karena kami punya prinsip bahwa amanah ini, jabatan ini diberikan kepada kami. Jika tidak bermanfaat dan tidak bisa memperhatikan nasib masyarakat, lebih baik jabatan ini kita tinggalkan saja. Maka oleh sebab itu upaya ini kami tetap berjuang bagaimana sebahagian anggaran pemerintah ini bisa kita plot untuk membantu usaha kecil menengah minimal dari UMKM dan juga pihak perbankan kan untuk membantu saudara-saudara kita, masyarakat kita yang bisa berusaha walaupun usaha kecil-kecilan istilah orang Tanjung Balai, tapi paling bisa memenuhi kebutuhan kehidupan dari apa yang menjadi nafkah untuk keluarga itu bisa teratasi. Baik. Itu Mas Dais. Siap. Pak, ini ada pertanyaan nih seperti dari Jakarta nih, dari Bu Ratu dan Santi. Pak, kenapa sih namanya atau asal nama Tanjung Balai itu dari mana dan kenapa disebut Kota Kerang? Nah, ini mungkin penasaran pendengar kita yang jauh-jauh nih Pak dari Tanjung Balai. Silakan Pak. Baik, sejarah sekitar 400 tahun yang lalu bahwa Kota Tanjung Balai ini sebenarnya adalah ibu kota Kabupaten Asahan. Baik. Yang dikenang lahir setiap tahunnya hari di Kota Tanjung Balai tanggal 27 Desember setiap tahunnya. Pada tahun 1986 beralihlah ibu kota Kabupaten Asahan ini ke Kota Kisaran namanya. Lebih kurang 25 km dari Kota Tanjung Balai. Maka tinggallah nama Kota Tanjung Balai ini menjadi Kota Madia ketika itu. Dan Kisaran itu menjadi kota administratif. Kenapa ini dikatakan Kota Tanjung Balai? Menurut sejarah yang sering kita bacakan ketika paripurna hari jadi Kota Tanjung Balai, bahwa dulu di ujung Tanjung itu ada dibangun para raja-raja balai-balai tempat mereka untuk beristirahat atau mengajak keluarga untuk bermain, menikmati suasana sore yang ada di Kota Tanjung Balai bersama anak-anak mereka. Kemudian kenapa dikenal dengan Kota Kerang? Sebenarnya nama Indonesianya adalah Kerang. Tapi dialek atau logat masyarakat Tanjung Balai dengan bahasa daerahnya adalah Korang. Nah, kenapa demikian sebutan itu? Karena dulunya sejarah membuktikan bahwa nelayan kita lebih banyak yang mencari kerang ke laut dan dibawa ke dekat ujung tanjung ini dan bisa diproses di situ dengan direbus dengan masakan yang lain dan mengirim ke luar
Nusantara ini kerang itu adalah berasal dari kota Tanjung Balai. Dan alhamdulillah kerang kota Tanjung Balai jika dibandingkan dengan kerang-kerang yang ada di daerah lain, Mm-mm. itu memang ada spesifik rasa yang sangat khas, itu tidak sama dengan kerang yang ada di kabupaten kota lain. Baik, jadi kalau Ibu Ratu Itu dan Bang Mbak Santi Hafiz. mau coba kenapa lebih enak, silakan Silakan nanti datang. mampir Tanjung Balai gitu ya. Pak, kita kan selalu kalau ngobrol juga ada sisi pemimpinnya Pak ya. Kita mungkin mau tanya sisi pemimpinan Anda, Pak Wali, Pak Waris. Bagaimana Pak prinsip memimpin untuk para abdi negara, PNS Tanjung Balai atau orang-orang yang melayani masyarakat? Apa yang Anda tekankan dalam memimpin dan juga kepada tim Anda? Silakan. Baik. Terima kasih Mas Denis. Ini menyinggung masalah mungkin kepemimpinan. Ya. Kami posisinya saat ini adalah meneruskan, melanjutkan sekaligus menyelamatkan pemerintah Kota Tanjung Balai dan kota yang sangat mencintai. Kota Tanjung Balai adalah terkenal dengan kota ulama, kota para santri, kotanya Qori dan Qori'ah, dan budaya Islam sangat kental dengan seni kasidah, seni nasyid, seni senandung, dan juga bahkan ada lagu yang diciptakan dari kota Tanjung Balai yang pengarangnya adalah Wak Uteh namanya. Boleh dilihat nanti di YouTube. Ya. Wak Uteh itu ada lagu yang berasal dari kota Tanjung Balai. Komitmen kami bahwa punya keyakinan bahwa kami memimpin pemerintah Kota Tanjung Balai bekerja sama dengan Pak OPD, kami menduduki jabatan. Saya jujur saja bahwa saya adalah birokrasi murni yang awalnya saya pernah menjadi lurah, pernah menjadi camat, dan berhenti di bulan September tahun 2020 sebagai pegawai negeri sipil sekaligus sebagai jabatan camat untuk ikut di kontes pilkada. Baik. Kemudian ketika sekarang saya harus menduduki jabatan politik, maka kalaupun harus berpolitik, saya berpolitik yang bersih. Saya punya komitmen dan mengajak para OPD untuk tidak jual beli jabatan, tidak jual beli proyek, dan kami senantiasa membina mental para pegawai ini untuk menggeser. Kalau mungkin selama ini ada pekerjaan dan perbuatan yang salah, kita geser kepada pekerjaan, kepada hal-hal yang lebih benar dan lebih baik. Kemudian kita harus benar-benar bermanfaat untuk orang banyak. Salah satu contohnya adalah kita harus memperhatikan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan sekuat tenaga, dengan niat yang baik. Kami prioritas ada drainase. Yang kedua adalah masyarakat Tanjung Balai harus sehat. Maka kami sangat prioritas adalah rumah sakit. Dan alhamdulillah saat ini ada beberapa ruangan yang bisa kami perbaiki melalui anggaran yang ada. Yang ketiga adalah kami prioritaskan adalah air bersih. Karena kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Balai yang sangat terbatas, kami masih butuh ada paling tidak 3 WTP lagi dari PDAM Tirta Kualo yang ada di Kota Tanjung Balai. Yang berikutnya adalah tentang kesejahteraan masyarakat, yaitu peduli terhadap pengangguran. Maka kami sedang berupaya mengundang investor untuk bisa membangun industri, khususnya cold storage untuk penghasil tangkapan ikan ini bisa untuk diolah di Kota Tanjung Balai dan sekaligus bisa diekspor import. Dengan hal ini maka komitmen kami untuk bisa mengurangi pengangguran di Kota Tanjung Balai
paling tidak dapat teratasi. Khususnya program pemerintah, kami menciptakan namanya Pemtatim, yaitu pemerintah peduli anak yatim, yang setiap bulannya kami santuni, dan ini tidak menggunakan anggaran pemerintah, tetapi menggunakan pemberian sedekah atau bantuan dari semua pejabat pemerintah Kota Tanjung Balai. Dan berikutnya adalah kami berupaya untuk bagaimana mengatasi kemiskinan. Pertama, lewat bedah rumah yang mereka tidak nyaman tidur akibat atapnya pada bocor, tidak nyaman di dalam tinggal dalam rumah tempat tinggal mereka yang dindingnya pada berlubang. Jika memang terbatas anggaran untuk memperbaiki ini, baik dari APBN maupun APBD provinsi dan APBD kota, kami mengajak teman-teman, kawan-kawan, sahabat kami untuk bisa swadaya memperbaiki, membantu saudara kami yang rumahnya tidak layak huni, dan bisa bergotong royong bersama kepala lingkungan, lurah, dan potensi lainnya, sehingga saudara-saudara kita yang punya perhatian ini dapat diatasi. Baik, Pak Wali, ini pertanyaan bagus dari Bu Nurul nih. Saya juga tadi mau tanya, cara menjaga prinsip transparansi dan keterbukaan anggaran, yang itu pasti penting buat melaksanakan program di Tanjung Balai. Apa kiat Anda menjaga prinsip transparansi dan keterbukaan anggaran, Pak? Silakan. Baik, kita sudah punya program menuju Smart City. Smart City ini adalah mendukung transparansi dari semua basis data yang ada di Kota Tanjung Balai lewat ikon, aplikasi, dan juga pemerintah Kota Tanjung Balai lewat Dinas Kominfo menyampaikan kepada semua masyarakat, baik yang menyangkut masalah anggaran, lelang proyek, dan juga data serta urusan yang kami sekarang menuju pembangunan mall pelayanan publik, dan di situ akan kelihatan dari semua apa yang menjadi persyaratan, termasuk anggaran, dan tidak dibenarkan untuk adanya pungli. Kami memberantas tentang apa yang dikatakan korupsi itu secara perlahan. Kami punya komitmen untuk tidak dilakukan ada pungutan-pungutan liar dari khususnya pelayanan publik, perizinan, dan lain sebagainya. Baik, Ibu Ajeng bertanya nih, Pak, dari Jakarta. Selama menjabat sebagai Wali Kota Tanjung Balai, apa penghargaan yang telah diraih Tanjung Balai atau mungkin Bapak dapatkan? Silakan. Alhamdulillah di tahun 2021, ya kalau secara khusus untuk wali kota, kami pikir tidak spesifik atau prinsip. Tetapi untuk tahun 2021, paling tidak ada 10 OPD yang mendapat penghargaan. Baik, halo Pak. Nampaknya agak gangguan sinyal. Ya, silakan lanjut Pak, monggo. Paling tidak ada 10 OPD yang mendapat penghargaan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Salah satunya adalah Tanjung Balai terkenal dengan kota layak anak, dan juga prestasi anak-anak kita atlet olahraga, dan juga di bidang kemarin di Bapeda dan juga inspektorat program Kotaku, dan insya Allah dalam minggu ini akan ada peresmian GRE sebagai kios atau warung sebagai ikon pusat jajanan atau oleh-oleh khas Tanjung Balai. Oke, mantap.
Tadi juga ada yang tanya soalnya Pak, sektor UKM apa yang diandalkan di Tanjung Balai ini? Tadi perikanan sudah Pak ya, kemudian apa lagi Pak? Oleh-oleh juga Pak ya? Siap, siap. Heeh. Baik, ini karena waktu terbatas Pak, kita mungkin tinggal beberapa menit lagi. Pak, inovasi apa yang akan dilakukan Anda ataupun Pemko Tanjung Balai ke depan? Mungkin buat warga atau buat memajukan kota ini? Silakan. Baik, tadi di segmen pertama saya Ya, sampaikan bahwa Kota Tanjung Balai terkenal dengan kota ulama, ya. tetapi ulamanya sekarang tidak ada kaderan melahirkan kader-kader ulama. Mm-mm. Dan jujur saja bahwa di usia yang 400 tahun, 1 tahun, Kota Tanjung Balai belum memiliki satu pondok pesantren. Karena salah satu visi misi ini adalah di Oke. bidang religi, tidak Ya, ya. membedakan dengan agama yang lain. Tapi khususnya untuk agama Islam, Mm-mm. kami bersemangat mengkampanyekan, membangunkan orang yang sedang tidur, mengingatkan orang yang sedang lupa agar Kota Tanjung Balai ini punya bangunan pondok pesantren Mm-mm. yang kurikulum 24 jam membahas kitab kuning dan mondok di situ. Setelah kita kampanyekan di tahun 2021 ini, alhamdulillah saat ini ada 7 yang akan dibangun, kampanyekan bahwa di Kota Tanjung Balai ini cuma ada 2 tempat tahfiz. Kami berharap mengkampanyekan ada 100 tempat tahfiz. Dan Baik. alhamdulillah saat ini sudah hampir mencapai 100, dan kami tukar sekarang kampanye tidak lagi 100 tempat tahfiz, Heeh. tetapi harus menjadikan satu kampanye. Keinginan kami, komitmen kami adalah 1 rumah 1 penghafal Al-Quran. Kemudian Baik. untuk agama yang lain kami tetap juga sampaikan, baik Nasrani, Buddha dan Hindu, untuk melakukan sekolah-sekolah non formal, terutama sekolah minggu namanya. Dan guru-gurunya itu kami sisihkan anggaran untuk bisa memberikan juga sekolah minggu ini. Alhamdulillah setiap bulannya bisa kami beri sekedar pembinaan ya, Ya. pengetahuan. Kemudian harapan kita juga ke depan bahwa Kota Tanjung Balai ini benar-benar menjadi kota pariwisata yang 4 hal yang bakal bisa dibangun di Kota Tanjung Balai itu, yaitu wisata air, wisata budaya, wisata religi, dan wisata kuliner. Ini harus dapat tercapai, dan kami punya keyakinan bahwa Kota Tanjung Balai di masa akan datang akan indah pada waktunya, sederhana tapi nyata, dan sedikit sangat berarti. Inilah moto kami. Baik. Jadi sekalian nih tadi buat pendengar Trijaya yang punya pertanyaan apa langkah ke depan, mungkin tadi membangun, tadi sudah ada disebutkan Pak ya, pesantren, kemudian rumah tahfiz, membangkitkan wisata dan sebagainya. Pak, ini kalau masih ada sesuatu yang mau disampaikan buat pendengar Trijaya, silakan Pak. Mungkin hal-hal yang mau disampaikan dari Tanjung Balai buat kita di Jakarta atau kota lainnya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Anies. Tidak menutup kemungkinan buat Mas Anies dan pendengar Trijaya dimanapun berada. Karena Kota Tanjung Balai sangat membutuhkan perhatian kita semua, Iya. demi untuk pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan. Jujur saja kami sekarang harus banting setir bagaimana Tanjung Balai ini akan lebih berubah di masa akan datang. Maka kami terus berupaya, berharap ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat, investor dan CSR agar dapat berinvestasi di Kota Tanjung Balai yang sangat membutuhkan baik pembangunan pariwisata, industri, dan terutama adalah pengurukan pasir yang sedimentasinya sangat meningkat. Ya, halo Pak. Masih bersama kami?
Baik Pak Wali, nampaknya terputus sebentar koneksinya. Halo. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak, silakan. Maaf. Baik. Eh, sampai mana kira-kira Ya, tadi? tadi sampai investasi ke Tanjung Balai. Baik, berharap kami banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dimanapun berada, tidak di dalam negeri maupun di luar negeri, kami undang untuk dapat berinvestasi di Kota Tanjung Balai. Kami komitmen bahwa kita tidak bicara fee, tidak bicara komisi, dan kita tidak bicara retribusi, tetapi jika apa yang menjadi usaha yang diinvestasikan di Kota Tanjung Balai, kita bicara retribusi ketika nanti dia sudah sukses usahanya. Baik. Kita baru bicara retribusi. Kami memang sengaja untuk mengundang minat dari para investor untuk hadir ke Kota Tanjung Balai. Dari sisi perizinan kami bantu, karena kami punya 11 pulau yang bisa dibangun untuk destinasi wisata. Wah, mantap. Kemudian pengerukan pasir. Pengerukan pasir ini dan pasang bosar setiap tahunnya itu yang mengancam dari kehidupan masyarakat di Kota Tanjung Balai yang dulunya hanya sampai di bibir sungai tetapi sudah ke tengah sungai. Maka berharap mungkin kesempatan ini Bapak Presiden mendengar, Bapak Gubernur mendengar, Kementerian mendengar bahwa kami sangat butuh, masyarakat sangat butuh pengerukan pasir Sungai Silo dan Sungai Asahan ini agar kekhawatiran masyarakat tentang terancamnya banjir rob yang sampai ke tengah kota ini dapat teratasi dengan waktu yang tidak terlalu lama. Dan dengan doa serta upaya, komitmen kami semua terutama kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kami jadikan Kota Tanjung Balai ini menjadi kota yang beriman. Kami mengundang rahmat Allah turun di Kota Tanjung Balai ini. Segala sesuatu yang menjadi keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat dapat tertampung, dapat teratasi, dan kami akan merasa kebahagiaan bersama di kota yang sangat kami cintai. Baik. Pak Wali, terima kasih waktunya Pak. Dan mohon maaf buat pendengar nih kalau ada yang bertanya nanti belum tersampaikan, saya sapa aja Pak Dana. Tadi ada Pak Ucok juga udah terjawab tadi ya, prinsip mimpin, Pak Parlin, Pak Olwan dan sebagainya. Pak Wali, terima kasih waktunya Pak. Salam juga buat tim dari Tanjung Balai dan juga Medan dan teman-teman kita di sana. Sukses Pak ya buat Tanjung Balai Pak. Baik, terima kasih. Kami pun mengucapkan terima kasih. Salam sehat. Salam sehat Pak. Kawan-kawan sekalian, saya mohon maaf jika ada kata yang tak cocok. Terima kasih kesempatan dan perhatian bagi saya. Semoga Tanjung Balai menjadi perhatian dunia untuk dalam segala hal perkembangan dan pertumbuhannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Baik. Terima kasih Pak dan pendengar Trijaya. Barusan kita berbincang di Ngobar, ngobrol bareng dengan